Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di R&D Summary. Apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Extreme Job. Tanpa menunggu lama, langsung saja ke videonya. Meluncur. Ya anjing gue goblok. Blok. Di awal film, terlihat sekumpulan pria sedang berjudi dan menggunakan narkoba yang akan digerebek oleh polisi. Namun konyolnya, polisi tersebut malah bergelantungan gak jelas. Dengan kejadian tersebut, para pria penjudi tadi keluar dan meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum para penjahat itu keluar, mereka agak mengejek si polisi karena mereka bergelantungan gak jelas. Dan si penjahat membayangkan disergap oleh pasukan elit dengan penyergapan yang keren layaknya di film-film pada umumnya. Namun apa daya, polisi-polisi ini tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dengan berani, si penjahat itu pun melompat ke arah jendela hingga terjatuh ke bawah. Tak lama kemudian, polisi itu turun menggunakan tali dengan gaya konyolnya, sehingga dia terjatuh dan tidak bisa mengejarnya. Sehingga dia menyuruh polisi wanita untuk mengejarnya dan dibantu oleh rekan polisi lainnya. Namun karena kecerdikan penjahat, dia berusaha mencuri mobil seperti layaknya di game GTA. WK. Tetapi wanita pemilik mobil itu kembali menarik penjahat keluar dari mobilnya, sehingga pembegalan tersebut gagal. Tak lama kemudian penjahat itu pun lari lagi, dan ada salah satu polisi mengejarnya dengan menggunakan motor, sehingga menabrak penjahat itu hingga terjatuh. Ketika polisi itu akan memborgol penjahat, dia baru sadar tidak membawa borgol. Polisi tersebut pun lengah, dan kelengahan tersebut dimanfaatkan oleh si penjahat untuk menyetrum polisi dengan alat kejut listrik. Dengan bangganya penjahat itu pun kabur. Namun apesnya dia tertabrak bus hingga terpental, sehingga kejadian tersebut membuat lalu lintas kecelakaan beruntun. Scene pun berpindah, diperlihatkan 5 anggota polisi yang tadi menyergap, dipanggil oleh atasan mereka, dan diberi ceramah mengenai kerusakan yang telah mereka lakukan tadi. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu 5 anggota polisi ini. Dia adalah Ketua Go, Detektif Ma, Yong-Hu, Jae-Hun, dan Detektif Jang Sigulis. Ketika mereka pulang dari ruangan atasan, salah satu anggota polisi tersebut membawa chip judi di saku celananya. Dengan kejadian itu, Ketua Go marah kepada Detektif Ma. Kekonyolan mereka terlihat oleh sekelompok polisi lain. Kemudian dia yang bernama Ketua Choi mengajak Ketua Go dan anggotanya makan bersama dalam rangka kenaikan jabatan Choi. Ternyata Choi adalah adik dari Ketua Go, dan di sini Choi menawarkan sebuah misi penangkapan gembong narkoba agar ketua bisa naik pangkat. Si Ketua Go pun menerima penawaran tersebut. Tibalah di saat pengintaian. Berhari-hari mereka melakukan pengintaian pada salah satu gedung yang dicurigai adalah markas dari komplotan pengedar narkoba. Namun sialnya, Detektif Ma yang mengintai dari atas gedung menggunakan teropong dituduh mengintip ibu-ibu. Sehingga ibu-ibu tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Semua anggota polisi tersebut masuk ke dalam mobil polisi, tanpa polisi setempat itu tahu bahwa yang ditangkap adalah sekelompok polisi juga. Di hari berikutnya, mereka mengintai dari salah satu kedai ayam goreng di seberang gedung yang mereka curiga sebagai markas pengedar narkoba. Tak terasa mereka sudah beberapa hari mengintai di kedai tersebut, sehingga mereka sudah bosan memakan ayam. Namun pemilik kedai itu berniat untuk menjual kedainya karena pelanggannya hanya mereka yang sedang melakukan pengintaian. Salah satu dari anggota mengusulkan untuk membeli kedai tersebut demi misi pengintaian, namun mereka ragu dalam masalah biaya pembelian kedai tersebut. Karena kesal dengan perdebatan, Jae-Hun bersedia menggunakan uang tabungan menikahnya untuk pembelian kedai. Scene pun berpindah kepada Ketua Go yang baru saja pulang ke rumah. Si ketua memberikan bingkisan bermerek Gucci yang isinya hanyalah pakaian kotor. Kemudian istrinya melemparkannya. Ketika mereka akan makan malam, istrinya membanding-bandingkan kehidupan dia dengan adiknya, Choi. Dan membuat istrinya marah karena menjadi ketua tidak menghasilkan banyak uang. Istrinya pun kesal dengan istilah nama ketua. Dan datanglah anaknya pulang dari sekolah. Dan dia mengatakan bahwa dirinya menjadi ketua kelas, sehingga istrinya pun makin kesal mendengar kata ketua. Tibalah di hari pembelian kedai dan kini mereka sudah sah memiliki kedai tersebut. Kemudian kedai tersebut disulap menjadi markas pengintaian. Ketika pengintaian berlangsung, banyak sekali orang yang ingin makan di sana, sehingga membuat misi agak berantakan. Detektif Ma mengajukan idenya untuk melakukan pengintaian sambil menjual ayam goreng. Mereka menyetujuinya, namun mereka bingung siapa yang menjadi koki. Kemudian si Ketua Go menyuruh mereka menggoreng ayam dan
akan dinilai ayam goreng siapa yang terenak. Dan pemenangnya adalah Detektif Ma. Tibalah di hari pertama penjualan ayam goreng dan datanglah pembeli ayam goreng pertama yang membuat semua deg-degan terhadap penilaian ayam goreng oleh tamu tersebut. Tak disangka ayam goreng yang mendapatkan respon positif dari pembeli itu, di hari selanjutnya kedai itu mulai kedatangan banyak pembeli. Sehingga anggota polisi yang tadinya melakukan pengintaian malah jadi fokus ke usaha ayam goreng. Karena ayamnya begitu laku keras sampai mengantri. Di sini Jae-hoon mulai mengeluh karena pekerjaan utamanya adalah polisi, bukan pemotong bawang. Namun si ketua Go mengelak dan memberikan semangat kepada Jae-hoon. Si ketua pulang seperti biasa membawa bingkisan bermerek Gucci. Tapi istrinya kaget karena kali ini isinya benar-benar tas Gucci dan banyak uang. Sehingga istrinya senang dan bergegas untuk mandi demi melayani sang suami karena telah memberikan kejutan. Anjay, kekeh kimochi mai. Di hari berikutnya kedai ayam berjalan seperti biasa. Namun toleng anjing. Di hari berikutnya kedai ayam berjalan seperti biasa. Namun Yong-hoo yang sedang mengawasi dari luar melihat pergerakan dari sasaran pengintaian. Ia kesal karena timnya tidak ada yang menjawab panggilan darinya, sehingga ia mengejar gembong narkoba itu sendirian. Kemudian di perempatan, mobil yang Yong-hoo kejar berbelok kedua arah yang berbeda, sehingga membuatnya bingung. Ketika Yong-hoo pulang ke kedai tersebut sudah tutup dan membuat para polisi kesal kepada Yong-hoo. Di sini dia merasa kesal karena Yong-hoo tidak dibantu dalam pengejaran, sedangkan mereka kesal karena Yong-hoo tidak membantu mereka di kedai. Kemudian Yong-hoo marah dan dia berkata, "Kita ini polisi yang menyamar jadi penjual ayam goreng demi pengintaian atau polisi yang hanya menyamar jadi tukang ayam goreng demi mendapatkan keuntungan?" Dan Yong-hoo kesal karena bisnis ayam gorengnya makin lama makin lancar. Di hari berikutnya mereka sepakat untuk menaikkan harga ayam goreng berkali-kali lipat agar kedai mereka sepi dari pembeli. Karena mereka pikir mereka tidak akan membeli dengan harga 36.000 won per porsi. Namun bukannya sepi, kedai tersebut tetap ramai. Sampai ngantri. Mereka dipanggil kembali oleh pimpinan dan menanyakan mengenai buku laporan yang isinya hanya menyamar. Ketika mereka diceramahi oleh pimpinan, ketua menerima telepon dari pembeli yang memesan ayam. Dan ternyata yang memesan ayam tersebut adalah dari gedung yang dicurigai sebagai markas pengedar narkoba. Mereka semua berlari dan meninggalkan atasannya untuk bergegas pergi ke kedai. Setelah sampai di kedai, mereka melakukan persiapan dimulai dari menggoreng ayam dan menyiapkan peralatan-peralatan lainnya. Begitu mereka siap, strategi dan peralatannya, mereka segera pergi untuk mengantarkan ayam tersebut. Ketika ketua membuka pintu gedung tersebut, alangkah kagetnya ternyata berisi ibu-ibu tua yang tadi. Kemudian ibu itu mengatakan bahwa orang yang mengisi tempat tersebut baru saja melakukan pindahan dan membuat ketua Go kecewa. Sehingga mereka semua kembali ke kedai dan mereka meluapkan kekecewaannya. Di sini ketua Go meminum bir yang akan dikirimkan ke penjahat tadi. Tanpa ketua Go ketahui, ternyata bir tersebut sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah beberapa detik kemudian, ketua Go langsung ambruk dan lemas. Ternyata kedai milik mereka dikabarkan buruk dalam berita TV yang menyebutkan bahwa harga 36.000 won tidak masuk akal dan tidak ada yang diubah pada menu tersebut. Lalu ditemukan fakta lain bahwa mereka membeli ayam goreng dari kedai lain yang membuat kedai itu tutup. Di sisi lain, ketua Go dibujuk oleh istrinya untuk menjadi koki saja, jangan menjadi polisi. Dan ketua menjawab bahwa yang menjadi koki itu bukan aku, tetapi Detektif Ma. Seketika istrinya kecewa dan melempar tas Gucci yang berisi uang. Di sini istrinya mendesak ketua untuk resign dari pekerjaannya sebagai polisi. Karena istrinya merasa tidak puas dari gaji suaminya sehingga ia tidak bisa nabung banyak. Dan istrinya berkata, "Bukankah kau mempunyai jaminan hari tua yang besar? Dan bisa kita pakai uang itu untuk jalanin bisnis kecil." Seketika ketua menangis sesenggukan. Karena kalau tidak dapat dana pensiun, dia mau menceraikannya. Gembong narkoba itu tak sengaja melihat berita yang mengabarkan kebangkrutan kedai ayam goreng. Namun salah satu komplotan mengajukan ide untuk bekerja sama dengan kedai ayam goreng untuk menjadi kedok penyelundupan narkoba.
Kemudian datanglah salah satu komplotan gembong narkoba yang datang ke kedai ayam goreng dan menawarkan kerjasama bisnis dengan membuka cabang-cabang kedai ayam goreng di penjuru Korea. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran kerjasama untuk membuka cabang. Kerjasama itu pun berjalan dengan baik, dan ketika polisi itu melakukan pengecekan terhadap identitasnya, tidak ditemukan riwayat kriminal apapun. Dan ketika perusahaannya dicek, tidak ada yang mencurigakan. Bahkan perusahaannya mempekerjakan pengangguran dan disebut sebagai perusahaan kontribusi sosial. Tibalah di grand opening di seluruh Korea yang membuka kedai ayam goreng. Terlihat di kedai pusat sudah datang pembeli. Namun di kedai cabang bukannya banyak pembeli, tapi karyawannya malah mengurusi narkoba dan mengusir orang-orang yang datang untuk membeli ayam di kedai cabang. Di sisi lain, ketua gembong narkoba mendatangi markas musuh hanya dengan membawa satu orang pasukan wanita. Tapi tak disangka-sangka, wanita tersebut melumpuhkan sebagian dari anak buah musuh gembong narkoba itu. Ternyata gembong narkoba ini bertujuan untuk mengajak musuhnya berbisnis agar memudahkan transaksi jual beli narkoba. Di sisi lain, kekacauan mulai terjadi di beberapa cabang kedai ayam goreng dikarenakan mereka tidak memiliki dasar memasak. Yang ada mereka malah ribut di kedai. Kekacauan tersebut pun tersebar di media sosial dan cabang pusat mengetahui hal tersebut. Di sini Jae-hoon memata-matai seluruh cabang ayam goreng dan memastikan semuanya aman. Tetapi ada salah satu kejanggalan, yaitu ketika orang yang memesan ayam, pembeli tersebut langsung membuang kotak ayam tersebut ke tumpukan sampah. Padahal ayam tersebut belum dimakan. Dengan begitu, ketua mengambil tindakan untuk menyebar anak buahnya ke cabang-cabang ayam goreng dan memata-matai kejanggalan tersebut. Ketua pun menemukan fakta-fakta baru mengenai pembeli ayam goreng dari kedai cabang, yang ternyata pembeli itu adalah pengguna narkoba. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kedai cabang ayam goreng itu adalah pengedar narkoba. Mereka semua kemudian memastikan kembali apakah benar pembeli tersebut adalah pengguna narkoba dengan menyamar. Di sisi lain, Detektif Ma memergoki pegawai cabang ayam goreng yang sedang berjudi di saat jam operasional. Bukannya membubarkannya, tetapi Detektif Ma malah ikutan. Di sini orang-orang yang sedang berjudi menggunakan bahasa Mandarin agar obrolannya tidak diketahui oleh Detektif Ma. Bahwa mereka mengobrolkan mengenai penyerbuan ke kedai pusat. Tetapi dia kaget karena Detektif Ma mengerti bahasa Mandarin. Detektif Ma pun kemudian membanting meja dan berniat untuk mengajar mereka. Namun sayang, Detektif Ma habis dikeroyok hingga babak belur. Scene pun berpindah. Pimpinan gembong narkoba datang ke sana dan menemukan fakta mengenai Detektif Ma yang ternyata ia adalah seorang polisi. Dan setelah mengetahui Detektif Ma itu polisi, pimpinan gembong narkoba pun ngagorowo kesel. Semua mata tertuju pada pria berkacamata karena dia adalah orang yang mengajukan ide untuk bekerja sama dengan kedai ayam goreng yang ternyata pemilik ayam goreng tersebut adalah polisi. Tak lama kemudian si botak pun langsung mengajarnya tanpa ampun. Scene pun berpindah. Pimpinan gembong narkoba datang ke sana dan menemukan fakta mengenai Detektif Ma yang ternyata ia adalah seorang polisi. Di cabang pusat, 4 orang polisi berunding untuk menangkap gembong narkoba. Tapi mereka bingung karena Detektif Ma tidak ada di sana dan tidak pernah mengabari dari hari kemarin. Kagetnya, Detektif Jang di video call oleh Detektif Ma. Ketika diangkat, Detektif Ma sudah babak belur dan diikat di kursi yang entah berada di mana. Seketika mereka pun kaget. Mereka segera datang untuk menyelamatkan Detektif Ma. Beruntung mereka bisa tahu lokasi Detektif Ma karena aplikasi pacaran. Di tempat penyanderaan, Detektif Ma dikatain jelek sama si gondrong. Kemudian datang satu orang penyandera yang akan memukul Detektif Ma menggunakan skop. Namun dengan ajaib, Detektif Ma berhasil menangkap skop itu dengan tangannya. Entah bagaimana dia melepaskan ikatan tali pada tangannya. Tak menunggu lama, Detektif Ma berhasil mengajar semua orang yang berada di sana. Dan kemudian kabur dari tempat penyanderaan menggunakan mobil box yang membawa narkoba. Di sisi lain, Detektif Jang dibingungkan oleh posisi Detektif Ma yang berubah-ubah. Akhirnya Detektif Ma tiba di dermaga di mana tempat tersebut sedang dilakukan pertemuan antara bos narkoba besar. Dengan cerdik, Detektif Ma menyalakan sirine pada HP-nya. Namun bukannya kabur, para bos narkoba tersebut menduga itu suara ambulan. Ternyata benar saja, Detektif Ma salah memilih sirine. Kemudian Detektif Ma mengganti sirine menjadi sirine polisi. Alhasil kedua kubu menjadi baku hantam karena disangka dari salah satu pihak ada yang berkhianat. Tak lama kemudian datanglah tim pengintai yang beranggotakan 5 orang.
Yang pertama ada Detektif Ma, dia adalah seorang atlet judo andalan negara. Lalu Yong-Hu, yang dulunya dia adalah TNI Angkatan Laut Khusus yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Bahkan rumornya dia pernah membunuh banyak musuh. Lalu ada Detektif Jang, dia pernah menjuarai Muay Thai. Panggilannya di waktu itu bukanlah Ratu Tinju, tetapi Master Jang. Lalu Jae-Hoon, mantan atlet baseball di Korea. Yang mengerikan yaitu hasil tingginya latihan fisik makin tebal seiring dengan latihannya. Dan yang terakhir, Ketua Go yang rumornya dia adalah zombie. 20 tahun menangani kasus kriminal besar, pernah mengalami 12 tikaman, tetapi masih hidup hingga sekarang. Mereka langsung mengajar semua komplotan narkoba yang ada di sana. Lucunya di sini Detektif Ma mengunci target pada satu orang yang pernah mengejeknya jelek, hingga babak belur. Di sela-sela pertarungan, pimpinan gembong narkoba kabur beserta bodyguard wanitanya. Sehingga Ketua Go berusaha untuk mengejarnya. Namun pimpinan bos narkoba menembak Ketua Go menggunakan pistol. Karena tembakannya selalu meleset, akhirnya bodyguard wanita itu menghampiri Ketua Go dan menghajarnya. Ketika Ketua Go hampir kalah, Jae-Hoon datang dan melempar batu ke arah wanita tersebut hingga jatuh. Kemudian Jae-Hoon menghampiri Ketua Go, namun pimpinan gembong narkoba mengarahkan pistolnya ke arah Jae-Hoon dan akan segera menembak. Tetapi Ketua Go menghalaunya sehingga ia yang tertembak di lengan kirinya. Jae-Hoon pun pingsan. Ketua Go melihat bos gembong narkoba akan kabur dan dia berusaha untuk mengejarnya. Tetapi ada bodyguard wanita yang menghalaunya. Ketua Go dipukul hingga nyusruk dan diinjak di bagian lehernya hingga Ketua Go tidak bisa bernapas. Beruntung Detektif Ma datang menghalau. Tapi hanya beberapa pukulan saja Detektif Ma tumbang. Ketua Go mengambil kesempatan untuk menaiki kapal yang dibawa oleh bos narkoba. Si bodyguard wanita tampak kesal karena ditinggal sendiri di sana. Tibalah jagoan wanita yaitu Detektif Jang yang langsung melawan si bodyguard wanita itu. Hingga ia memenangkan pertarungan itu. Di sisi lain, Yong-Hu sedang sibuk mengikat komplotan pengedar narkoba yang telah habis dihajar mereka. Scene pun berpindah, diperlihatkan bos gembong narkoba yang sedang mengendari kapal di lautan lepas. Namun tiba-tiba muncul Ketua Go dari samping kapal dan mengagetkannya. Di sana terjadi baku hantam yang sangat barbar. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh bos narkoba. Salah, tapi pemenangnya adalah Ketua Go. Tak butuh waktu lama, bantuan polisi datang. Dan mereka dikagetkan semua komplotan terikat dengan rapi dengan muka bonyok. Dan tim Ketua Go duduk santai di kursi yang sudah disediakan. Kemudian polisi mengangkut semua komplotan ke dalam mobil. Sedangkan tim Ketua Go mendapatkan pertolongan pertama. Namun bukannya mengobati luka, Detektif Ma dan Detektif Jang malah saling kecrok-mengecrok. Hingga membuat semua orang ingin menembaknya. Di sini Ketua Go juga menyuruhnya untuk menembak. Di akhir cerita, Ketua Go, Detektif Ma, Detektif Jang, Jae-Hoon, dan Yong-Hu mendapatkan penghargaan serta kenaikan jabatan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihihi.